climate change, seringkali kita melepaskan diri dan seolah kita tidak terlibat di dalam sistem. Padahal, fenomena hedonisme, konsumerisme menjadi bagian hidup di masyarakat, baik di metropolitan atau hampir di seluruh masyarakat perkotaan. Alasan keterlibatan kita ke dalam sistem ini tak lain lantaran produsen membaca bahwa kita memiliki sifat yang konsumtif, hedonis, sehingga mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, pada produksi limbah yang berlebih atau bahkan polusi. Fenomena ini disebut oleh Paul Kitter sebagai agama pasar, sebuah sindiran untuk menyebut manusia yang mempraktekkan keimanannya dengan menguasai materi melalui tindakan yang konsumtif, pergi ke pusat pembelanjaan, atau kita definisikan sebagai suatu pemujaan materialisme yang merujuk pada pemujaan terhadap materi, kekayaan, maupun konsumsi sebagai nilai atau tujuan utama dalam kehidupan mereka. Dalam konteks agama, sebenarnya perilaku tentang kecintaan terhadap lingkungan, anjuran untuk memberdayakan alam secukupnya dengan tidak berlebihan, mengelolanya dengan tidak mengeksploitasi atau bahkan merusaknya juga tertuang dalam ajaran agama. Misalnya, dalam konteks keislaman, dalam ajaran Islam dikenal dengan tazkir, intifa, dan ihtifaz dalam kelestarian lingkungan. Mufasirin memaknai tazkir sebagai menundukkan sesuatu yang diinginkan untuk kemanfaatan bagi hamba. Maknanya bahwa Allah menundukkan langit, bumi, matahari, udara, angin, air, dan segala yang ada di muka bumi ini demi kemaslahatan dan kemanfaatan yang diperuntukkan bagi manusia. Di samping itu, ada juga konsep al-intifa yang secara etimologi bermakna memanfaatkan, menggunakan, dan memakai. Sementara secara terminologi artinya mengambil manfaat, mendayagunakan hasil dengan sebaiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Namun, ada penjelasan lagi yang didefinisikan dalam surat Al-A'raf ayat 33 untuk tidak berlebihan. Selain dua hal tersebut, terakhir adalah ihtifaz yang bermakna menjaga dan melestarikan, atau kita menyebutnya sebagai sebuah upaya konservasi. Namun sayangnya jika kita melihat dalam ranah kurikulum, kajian buku pelajaran tentang konsep lingkungan ini, baik dalam pendidikan agama atau bahkan pendidikan umum, konsep tersebut belum sepenuhnya dipahami, terintegrasi ke dalam jiwa, perilaku, atau bahkan menjadi cara berpikir. Di ranah kognitif, grade C3 atau grade ketiga misalnya, tentang pengaplikasian. Dalam analisis di studi literatur pada penelitian kami di buku pedoman kurikulum sekolah madrasah atau pendidikan di sekolah umum, hampir tidak kami temukan bagaimana konten kurikulum yang mengaitkan tentang kecerdasan naturalistik ini dapat mengarahkan pada tujuan demikian. Misalnya, anak-anak diajak untuk proyek konservasi, proyek penghematan energi harian, tidak membeli barang atau hal yang tidak menjadi kebutuhan dasar mereka, mengajarkan mereka bagaimana cara untuk berpikir yang lebih konstruktif, dan tentunya dengan memperbaiki literasi. Telur, terus jadi apa? Kepang, terus jadi apa? Ulat, terus jadi apa? Saya kira dengan kehadiran kurikulum yang baik, misalnya saja semoga dengan kurikulum merdeka, konsep tentang agama pasar, konsep tentang pemujaan materialisme yang berpotensi dapat menjalar pada habit mereka yang saat mereka beranjak dewasa dapat di-counter melalui pendekatan yang lebih konstruktif kepada anak-anak untuk generasi selanjutnya. Dalam ranah ini, aspek penggalian, pengembangan,
pengembangan kecerdasan naturalistik di sekolah dapat terintegrasikan dengan pengajaran etika agama dan konsep perubahan iklim.